Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengidentifikasi potensi dan dampak risiko signifikan di Riau. Dosen pengampu Pak Joko Risanto dan kelompok kami yang berkontakkan 7 orang. Yang pertama Yogi Pranata, Agnes Ilyas, Muhammad Rafi, Maya Esther Septina, Bunga Laviola, Yesi Tiwari Pardosi, dan Amanda Pramita. Langsung ke latar belakangnya, salah pakai atau kelalaian adalah tindakan baik disengaja maupun tidak oleh pengguna internal yang membahayakan keamanan integritas dan ketersediaan data serta sistem informasi. Lebih dari 50% keamanan cyber berasal dari faktor internal atau kelalaian manusia, bukan hanya serangan dari luar. Baik, di sini ada ancaman terbesar datang dari dalam, yaitu apa itu salah pakai atau kelalaian. Nah, di sini tindakan penggunaan atau disengaja maupun tidak yang diciptakan oleh risiko keamanan, membocorkan data atau mengganggu sistem. Nah, fakta di lapangannya, lebih dari 80% insiden kebocoran data melibatkan faktor manusia. Ini adalah ancaman yang lebih sering terjadi daripada serangan siber yang canggih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tabel analisis risiko. Yang pertama ada penggunaan password yang lemah oleh karyawan, potensinya itu sering terjadi, dampaknya terhadap teknologi IT, memudahkan peretasan akun, pencurian data, dan akses tidak sah ke sistem internal. Kedua, phishing atau malware, potensinya itu sering, dampaknya pencurian kredensial login, enkripsi data, pencurian data keuangan atau pribadi. Ketiga, mengklik tautan phishing oleh karyawan, potensinya sering, dampak menjadi pintu masuk utama bagi malware dan phishing untuk menginfeksi jaringan. Keempat, salah mengirim alamat email. Potensinya itu sering, dampaknya terhadap teknologi IT, kebocoran data sensitif perusahaan atau pelanggan ke pihak eksternal yang tidak berhak. Kelima, mengabaikan peringatan sistem atau update. Potensinya sering, dampaknya perangkat atau software memiliki kerentanan yang tidak ditambal, mudah dieksploitasi oleh peretas. Selanjutnya, kurangnya pelatihan karyawan, potensinya sering, dampaknya karyawan tidak sadar akan ancaman. Kemudian lupa melakukan backup data, potensi terjadinya itu jarang, dampaknya kehilangan data permanen jika terjadi kerusakan hardware, bencana atau serangan ransomware. Selanjutnya, serangan siber, potensinya itu jarang, dampaknya website atau layanan online tidak dapat diakses. Selanjutnya, penggunaan software ilegal atau tidak sah. Potensinya sering terjadi, dampaknya risiko tinggi terinfeksi malware bawaan, pelanggaran lisensi, dan tidak ada dukungan keamanan. Dan terakhir ada pelanggaran regulasi privasi data. Potensi terjadinya jarang, dan dampaknya sanksi hukum, terutama dengan Undang-Undang PDP, denda besar, dan kehilangan kepercayaan publik atau pelanggan. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada identifikasi resiko di Riau. Kredensial dan phishing. 1. Manajemen kredensial yang buruk atau password lemah, berbagi akun, lupa update, pakai akun admin. Potensi di Riau itu sering terjadi karena budaya berbagi akun di instansi dan UMKM untuk efisiensi serta kesadaran keamanan yang rendah. Yang kedua, ada dampak di Riau, akun e-government atau layanan publik diretas atau pencurian data kependudukan atau anggaran, dana di rekening UMKM dicuri. Yang kedua, menjadi korban phishing dan malware atau klik tautan phishing, upload file bervirus, abaikan peringatan. Yang pertama, ada potensi di Riau sangat sering. Target umum adalah ASN dan karyawan perusahaan sawit dan migas dengan email palsu bertema tagihan, SK mutasi, atau undangan rapat. Yang kedua, ada dampaknya. Dampaknya di Riau itu ransomware, melumpuhkan sistem operasional, misalnya data di RSUD atau sistem pabrik kelapa sawit. Spionase industri untuk mencuri data konsesi lahan. Selanjutnya ada aset ilegal dan kesalahan data. Penggunaan aset dan software tidak resmi atau software bajakan install tanpa izin, shadow IT, dan cloud pribadi.
Potensi di Riau-nya itu sering didorong keinginan hemat biaya atau UMKM mahasiswa atau mencari kenyamanan, contohnya seperti simpan file kerja di Google Drive pribadi. Yang kedua itu ada dampaknya di Riau. Malware pencuri data dari software bajakan, data sensitif perusahaan seperti keuangan strategi, bocor dari cloud pribadi yang tidak aman. Yang keempat ada kesalahan manajemen data atau human error, salah kirim email, salah hapus file, lupa backup data. Potensinya di Riau itu sering terjadi karena kurangnya fokus atau tidak ada prosedur double check. Contohnya salah kirim email, data tender, dan kompetitor. Yang kedua dampaknya di Riau, kebocoran data strategis seperti data tender, RT/RW. Kehilangan data transaksi vital secara permanen karena tidak ada backup. Pelanggaran UU PDP. Kemudian ada kelalaian fisik dan konfigurasi. Kelalaian keamanan jaringan dan fisik seperti memakai WiFi publik, PC tidak dikunci, colok USB sembarangan. Nah, potensinya di Riau itu sering di mana karyawan atau ASN bekerja remote misalnya di kafe menggunakan WiFi publik tanpa VPN. Kemudian lupa mengunci PC di kantor pelayanan publik. Kemudian dampak di Riau itu ada penyadapan data saat terhubung ke WiFi publik. Orang tidak berwenang mengakses data sensitif di PC yang ditinggalkan terbuka. Kemudian ada kesalahan konfigurasi teknis di mana seperti misconfig sistem, salah hak akses, dan salah reset server. Di mana potensi di Riau-nya ini jarang, biasanya terjadi pada tim IT internal yang overworked atau kurang skill mendalam, salah mengatur hak akses, share folder. Dan dampak di Riau itu seperti layanan publik misalnya sistem disduk capil, di mana offline total karena server salah reset. Database internal di mana data kepegawaian terekspos ke internet. Selanjutnya ada pengabaian dan prosedur lemah, di mana pengabaian pemeliharaan perangkat seperti abaikan servis server, PC kotor, dan tidak mengupdate keamanan. Potensi di Riau itu tinggi, di mana cuaca Riau yang panas dan lembab mempercepat kerusakan perangkat jika tidak dibersihkan dari debu. Dan kemudian mengabaikan update keamanan. Dampak di Riau seperti downtime, sistem di jam sibuk karena server overheating. Kehilangan data permanen seperti hard disk rusak. Sistem mudah diretas karena tidak di-patch. Dan yang terakhir itu ada kelemahan prosedural dan pelatihan, di mana di sini kurangnya pelatihan karyawan dan tidak melaporkan insiden. Potensi di Riau itu jarang, di mana organisasi menganggap pelatihan keamanan IT sebagai biaya, bukan investasi. Karyawan takut melapor jika salah. Dan dampak di Riau itu insiden kecil di mana satu PC kena virus menyebar ke seluruh jaringan karena tidak ditangani. Budaya keamanan yang lemah dan kesalahan yang sama terus berulang. Baik, selanjutnya rekomendasi mitigasi. Yang pertama, penguatan manusia. Mengadakan pelatih kesadaran keamanan, security awareness yang wajib dan berkala bagi semua karyawan. Ini harus mencakup cara mendeteksi phishing, kebijakan password yang aman, dan membangun budaya aman untuk melapor, no blame culture, jika terjadi insiden. Yang kedua, perbaikan proses, menerapkan kebijakan IT yang jelas dan ketat seperti larangan penggunaan software ilegal, aturan manajemen password, dan prosedur backup data otomatis. Menerapkan prinsip 3-2-1. Selain itu, penting untuk menerapkan prinsip less privilege untuk memberikan hak akses seminimal mungkin sesuai kebutuhan kerja. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Mewajibkan pengguna multi-factor authentication atau MFA untuk semua akun penting, email, sistem inti. Memastikan semua perangkat memiliki antivirus, firewall, dan filter email yang selalu terupdate, serta mengotomatisasi patch keamanan untuk menutup celah kerentanan. Baik, sekian, terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kami ambil dari keseluruhan materi ini adalah kelalaian manusia adalah kerentanan keamanan IT terbesar yang dieksploitasi melalui kesalahan umum seperti password lemah dan phishing. Di Riau, risiko ini berdampak nyata pada sektor-sektor vital, mulai dari kebocoran data di pemerintahan hingga gangguan operasional pada industri dan kerugian finansial di UMKM. Solusi efektifnya memerlukan pendekatan terpadu yang memperkuat manusia melalui pelatihan, proses melalui kebijakan yang ketat, dan teknologi sebagai alat pendukung
Pada intinya, keamanan cyber bukanlah sekedar tugas tim IT, melainkan sebuah tanggung jawab bersama.